Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita bahas materi bab 10 halaman 200 tentang penyembelihan hewan ya. Kenapa hewan yang kita konsumsi sebelum makan harus disembelih? Karena biar lebih sehat ya, karena sunnah Rasul hewan yang akan kita konsumsi harus dalam keadaan disembelih dengan cara Islam. Nah, ada ketentuannya. Ketentuan orang yang akan menyembelih. Nah, ketentuan orang yang menyembelih. Satu, penyembelih harus beragama Islam. Nah, yang kedua, penyembelih dengan sengaja ya, dalam keadaan sadar. Tidak sedang lindurnya, dalam keadaan sadar. Dan yang ketiga, penyembelih harus balik dan berakal. Tekenging barangkali kene harus sudah balik. Yang keempat, penyembelih membaca bismillah terlebih dahulu. Nah, dan yang kelima, dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang ketentuan hewan yang akan disembelih ya. Ketentuan hewannya harus dalam keadaan masih hidup. Dan hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi harus disembelih dalam nama Allah. Tidak boleh makan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih, dan haram pula yang disembelih untuk berhala ya. Selanjutnya ini ada ketentuan ya. Ketentuan alat penyembelih. 1. Alat yang digunakan harus tajam dan dapat melukai. Kedeseukeut. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu ya. Baja, bambu atau apa saja yang bisa tajam. Nah, selanjutnya adalah ketentuan menyembelih. Nah, yang ke-1, penyembelihan dilakukan pada urat leher ya. Pada urat leher sampai putus. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan kurban, penyembelih harus sudah dipastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian tertentu. Namun harus dipotong, bagian-bagian tertentu harus terpastikan terputus. 1. Saluran tenggorokan dan saluran makan. Yang ketiga, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan harus dipastikan sudah terputus. Nah, tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. 1. Tata cara penyembelihan hewan itu ada 2, secara tradisional dan secara mekanik. Secara tradisional, 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Menghadap kiblat. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya, kaki dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya, ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Terus berniat menyembelih. Yang selanjutnya membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir. Selanjutnya arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada 2 hal yang disunahkan, yaitu 1. Mengasah alat penyembelih setajam mungkin atau mengurangi rasa sakit pada hewan. 2. Mengadakan hewan sembelihan ke arah kiblat. 3. Membaca basmalah. Dan 4. Menyembelih di pangkal lehernya. Nah, selanjutnya ada tata cara penyembelihan secara mekanik ya. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, baca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Masukkan hewan ke dalam mesin. Ya, itulah
Diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang kemudian kamu menemuinya maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Itu tambahannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat belajar, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.